saudara yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Meskipun secara fisik kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, saya percaya bahwa melalui ibadah online hari ini, roh kita akan tetap satu di dalam iman kepada Kristus. Dari Gereja BNKP Jemaat Marturia Bekasi, terimalah salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Ya Aho. Ya Aho. Memasuki ibadah pada pagi ini, mari hadirkan damai sejahtera Allah di rumah kita masing-masing dengan menyapa suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya sambil mengucapkan salam sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Di tengah suasana pandemi saat ini, banyak dari kita menghadapi berbagai krisis. Krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan mungkin krisis iman. Bagi siapapun kondisi ini pasti tidak mudah. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Meminta pertolongan tetangga atau sahabat, atau saudara barangkali, rasanya mustahil. Karena mereka pun mengalami kesulitan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dan tempat bersandar yang dapat kita andalkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat disilakan dulu. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah broadcast, sebuah ilustrasi yang menceritakan perbincangan antara iblis dan Tuhan Yesus. Iblis mengatakan bahwa pandemi ini adalah salah satu bukti kemenangannya, karena kini rumah-rumah ibadah tidak lagi dipenuhi oleh orang-orang percaya. Akan tetapi dengan tenang Yesus menjawab, justru pandemi ini telah menjadikan setiap rumah menjadi tempat ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hadirkan roh Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Allah bangkit, bersorak. Terus
kami undang untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kami kurang bersungguh-sungguh di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Kami mengaku kurang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku bahwa perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk lebih dekat kepada Kristus. Kami mengaku bahwa kami terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, untuk memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, serta baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita berdoa dalam hati masing-masing selama kurang lebih 2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Jadi biji padamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Ibarat persembahan seorang janda miskin, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan seluruh kesungguhan hati. Karena Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan akan melihat seberapa besar ketulusan kita untuk mempersembahkan hidup dan apapun yang terbaik dari kita sebagai ucapan syukur. Karena hanya dengan bersyukur, kita dapat menggerakkan hati Bapa agar hujan berkat Ia curahkan untuk menghanyutkan segala wabah yang saat ini mendera kehidupan umat manusia. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat tercurah, itulah janji
Tuhan, kita bernyanyi Iae Zumangi. Tuhan inilah persembahan dari Kaulah asalnya. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu, atas jemaat Marturia Bekasi sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberkati keluarga kami, Tuhan telah terlebih memberikan kesehatan kepada kami semua. Dan kami memberikan yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan untuk sebagai alat untuk membesarkan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami sangat bersuka cita. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan terlebih, Engkau telah mengantarkan kami di minggu yang penuh dengan sukacita, di mana kami merayakan hari Pentakosta. Dan saat ini, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini dalam perayaan hari Pentakosta, terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, mengamalkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sangat bersyukur dan bersuka cita di mana kita telah tiba pada minggu yang penuh dengan damai sejahtera, di mana minggu Pentakosta pada hari ini kita yakin dan percaya, dan kita semua, baik yang ada di rumah, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, kita masih dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Pentakosta pada hari ini kita diingatkan dengan sabda Tuhan, dengan tema Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Kita bertanya, apa yang menjadi pengertian dan maksud salah satu hari besar kekristenan, yaitu hari Pentakosta. Ketika kita membaca dalam Injil Bapak Ibu, baik ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di sana dijelaskan dan diberikan pemahaman kepada kita bahwa hari Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat penuh dengan sukacita, terlebih yang terjadi di tengah para murid-murid Yesus. Hari Pentakosta terjadi Bapak Ibu pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Peristiwa hari Pentakosta terjadi pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Dan ini yang merupakan sukacita besar bagi kita, terutama yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa apa yang telah tertulis
apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada umatnya dan kepada muridnya hingga kepada kita saat ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini tidak sendirian. Bahwa kita menjalani kehidupan kita ini, kita tidak hanya menuntun diri kita sendiri, melainkan ada roh kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Ketika juga kita membaca dalam kisah Perjanjian Lama, peringatan hari Pentakosta juga dituliskan dan dikisahkan. Di manakah terjadi hari Pentakosta di Perjanjian Lama? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat bagaimana perjalanan orang Israel ketika keluar dari tanah perbudakan. Dan di perjalanan itu ada banyak suatu kejadian, suatu kisah yang menceritakan bagaimana umat Israel dengan Allah dan bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah memberikan sesuatu hal yang luar biasa, menganugerahkan sesuatu hal yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan satu peristiwa di sana Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan firman-Nya yang ke-10 melalui Nabi Musa. Dan peristiwa ini disebutkan dalam Perjanjian Lama adalah hari Pentakosta, di mana kaum Israel setiap tahunnya memperingati, mereka mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan, apa yang telah diberikan Tuhan kepada umat Israel, ke-10 firman Tuhan yang kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Dan di Perjanjian Lama juga Bapak Ibu, hari Pentakosta ini disebutkan sebagai hari raya 7 minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencurahan daripada Roh Kudus adalah merupakan janji Tuhan kepada umatnya. Ketika kita membaca kitab Yoel, di sana Tuhan berfirman, Aku akan memberikan Roh Kudus kepada segenap umat manusia. Dan di saat itu nanti, anak mereka laki-laki, baik anak mereka perempuan, akan melayani, akan bersaksi, akan memberitakan kabar sukacita. Baik para orang tua, baik para orang muda, ketika Roh saya curahkan kepada umat manusia. Bapak Ibu, dan juga bukti di mana Yesus pernah menyampaikan kepada para murid, kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Yesus berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di sini sangat jelas bagi kita Bapak Ibu, bahwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid, bahkan kepada kita umat percaya sampai saat ini, ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah janji Tuhan. Dan yang kedua adalah permintaan daripada Yesus Kristus itu sendiri kepada Bapa, agar setiap manusia, setiap yang percaya diberikan kuasa kebenaran. Inilah yang menjadi suatu perenungan kita di dalam firman Tuhan ketika Yesus menyampaikan bahwa Aku akan meminta kepada Bapa, yaitu Roh kebenaran untuk dicurahkan kepadamu. Tentunya dalam konteks di hadapan para murid pada saat itu. Dan juga untuk kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah yang dimaksudkan Roh kebenaran itu? Ketika kita membaca dari Yohanes, dia menjelaskan di situ Bapak Ibu, Roh kebenaran itu adalah roh yang dijanjikan untuk mendampingi kehidupan kita. Roh kebenaran itu adalah penolong bagi kita. Roh kebenaran itu adalah yang menghibur kita, yang menasihati kita,
yang memberikan semangat bagi kita, yang menuntun kita, serta yang menyertai kita. Bahkan dikatakan roh kebenaran itu adalah sesuatu hal atau yang mengajarkan segala sesuatu bagi kita tentang firman Tuhan dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita sudah memiliki roh kebenaran itu sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus? Ini yang menjadi pergumulan kita. Dan ini yang menjadi renungan kita. Sudahkah saya memiliki roh kebenaran itu? Sudahkah saya memiliki Roh Kudus itu yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Jika iya, apa yang harus kita lakukan? Jika belum, apa juga yang harus kita lakukan? Ketika kita membaca renungan kita dari kitab Yesaya pasal 63, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di judul perikop dia mengatakan doa pengakuan dan permohonan Israel. Ketika kita membaca dari ayat 7, dia mengingatkan kita apa yang menjadi isi doa permohonan Yesaya pada saat itu. Bagaimana Yesaya menyampaikan segala pujian, bagaimana Yesaya menyampaikan segala hormat di hadapan Tuhan. Dia bersaksi di tengah-tengah bangsa Israel. Dia bersaksi dalam doa yang dipanjatkannya. Dia menyampaikan betapa besar kasih Tuhan kepada umat manusia. Dalam doa Yesaya dia menyampaikan tentang kebajikan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Yesaya menyampaikan bagaimana penyelamatan Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalam doanya bagaimana Tuhan menebus umat Israel, dan juga bagaimana Tuhan mengangkat umatnya, mengangkat bangsa Israel dari keterpurukan, mengangkat bangsa Israel dari perbudakan dan dibebaskan, diberi sebuah keselamatan. Dan itu bukan karena hasil usaha manusia, melainkan adalah kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tentunya juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita memasuki Minggu Pentakosta ini, kita teringat dengan apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Karyanya, penyelamatannya yang sungguh luar biasa. Di minggu-minggu yang telah kita lalui, kita telah memperingati hari kematian, hari kebangkitan, hari kenaikan Yesus Kristus. Dan itu semua terjadi bukan karena inisiatif manusia untuk memperoleh keselamatan, melainkan anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan secara cuma-cuma bagi umat manusia, bagi kita, bagi saya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi itu, tanpa harus membayarkan. Dan apa yang menjadi tuntutan bagi kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi kebanggaan Tuhan ketika Tuhan memberikan sesuatu anugerah yang tidak kita peroleh dari dunia ini, yaitu keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melakukan yang baik belum tentu ditanggapi dengan baik, bahkan tidak jarang dibalas dengan tindakan yang tidak baik. Saya teringat dengan peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Mungkin peribahasa ini tidak asing bagi kita. Dan ini juga terjadi antara Allah dengan umat Israel. Awalnya Yesaya menyampaikan doa pujian di hadapan Tuhan, memberikan suatu kesaksian bahwa Allah begitu besar kasihnya, bahwa Allah sungguh luar biasa untuk mengasihi umatnya. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik, perbuatan yang penuh kasih yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel dibalas
dengan yang tidak baik. Dibalas dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yaitu perbuatan pemberontakan di hadapan Tuhan. Saya mengatakan tadi itulah yang terjadi. Air susu dibalas dengan air tuba. Tuhan mengasihi dengan tulus. Tuhan mengasihi tanpa harus melihat siapa Anda, siapa umat Israel. Tuhan melakukan perbuatan baik karena Tuhan tahu bahwa salah satu yang menjadi kebanggaan Tuhan adalah ketika Dia menyelamatkan umatnya. Salah satu sukacita besar Tuhan ketika Dia bercampur tangan untuk menyelamatkan umat manusia. Namun, itulah yang terjadi. Bahkan dari setiap perbuatan kaum Israel sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu perbuatan juga air susu dibalas dengan air tuba terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Atau pernah kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan mengasihi, perbuatan menolong bagi sesama, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, tak jarang juga kita menemui bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu pada awalnya dibalas dengan sesuatu hal yang mengecewakan. Pasti. Dan saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami hal itu. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengalami peristiwa seperti itu? Saya percaya bahwa kita marah, kita kesal, hati kita tersayat, bahkan menyesal, dan mengatakan dalam hati, lebih baik awalnya saya tidak menolong. Lebih baik awalnya saya tidak membantu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita berkata, mengapa ini terjadi? Saya dengan tulus menolong sesama, saya dengan tulus mengasihi sesama, tetapi balasan yang saya terima adalah sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saya. Dan ini juga yang menjadi pergumulan kita. Nah, saya sudah menyampaikan tadi bahwa segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan, Bapak Ibu, tidak selamanya adalah di mata orang lain juga baik. Sekalipun kita melakukan itu dengan tulus. Pertanyaan, mengapa hal demikian dapat terjadi dalam kehidupan kita? Dari sekian banyak jawaban, dari sekian banyak argumen, tanggapan tentang hal-hal demikian terjadi, satu hal yang pasti menurut saya, bahwa itu terjadi karena manusia memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Ketika orientasi itu ada dalam kehidupan seseorang, maka itu juga akan mempengaruhi tindakan seseorang. Ada manusia, ada orang, ada jemaat berorientasi pada hal mengasihi. Ada jemaat berorientasi untuk melayani. Ada yang berorientasi untuk menolong, untuk dihormati, untuk disanjung. Ada juga yang berorientasi untuk kekuasaan, bahkan untuk memperkaya diri. Dan inilah yang membuat segala sesuatu yang terjadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, yang penuh dengan kasih dan ketulusan, terkadang respon yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa kita harapkan. Kalau kita berkeinginan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain, tentunya orang lain belum tentu menerima itu sebagai berkat dalam dirinya. Karena persoalan orientasi yang berbeda-beda. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ada banyak kisah yang terjadi dalam Alkitab.
Salah satu contohnya ketika Daud sangat-sangat dengan penuh kasih, sangat mencintai anaknya Absalom. Sebagai orang tua tentunya kasih yang sungguh luar biasa dia curahkan kepada anaknya. Di sini kita bisa melihat bahwa orientasi Daud kepada anaknya adalah orientasi mengasihi. Bagaimana Absalom merespon kasih yang dicurahkan, kasih yang diberikan oleh ayahnya sendiri Daud? Berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang ada di benak Daud tidak sama dengan apa yang ada di benak anaknya. Absalom berpikir berorientasi bagaimana saya memiliki kekuasaan, bagaimana saya mewariskan kekuasaan dari ayah saya. Absalom berpikir bagaimana saya duduk di tahtanya orang tua saya. Jadi ketika Daud melakukan perbuatan kasih mengasihi anaknya, bagi Absalom itu biasa aja. Karena bagi dia bukan orientasi yang namanya mengasihi, tetapi orientasinya adalah bagaimana saya berkuasa atas tahta. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain dalam Perjanjian Baru. Yesus orientasinya adalah melayani dan mengasihi. Dia mewartakan Injil. Dia mewartakan berita keselamatan. Tetapi salah satu di antara muridnya yang ke-12 memiliki orientasi yang berbeda. Siapakah dia? Adalah Yudas Iskariot. Dalam benaknya, dalam pikirannya orientasi bukan melayani, bukan mengasihi. Bagaimana saya mendapatkan untung? Namun kita melihat apa yang terjadi. Ketika Yudas Iskariot bertindak, bahkan menjual Yesus itu sendiri. Berbeda Bapak Ibu. Itu yang menjadi jawaban. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, terkadang direspon dengan hal yang tidak baik. Karena kita memiliki orientasi yang berbeda dalam hidup ini. Lalu apa yang menjadi sesuatu hal yang menguatkan kita, yang menjadi pegangan kita, agar hal-hal demikian tidak terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema khotbah pada hari ini, yaitu Roh Tuhan yang menuntun hidup kita. Jika hal itu kita tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang menyakitkan itu tidak mau kita lakukan, bahkan mengecewakan orang lain, jawabannya adalah kita memberikan roh. Kita memberikan hidup kita ini untuk dipimpin dalam roh. Kita memberikan hidup kita ini untuk dituntun dalam roh kebenaran. Jika roh yang menuntun hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita berani mengambil sikap untuk hidup benar di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Salah satu musuh terbesar kita dalam hidup ini bukan orang lain, bukan sahabat, bukan teman, bukan rekan, tetapi musuh yang paling utama dalam kehidupan kita ini adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa menuntun atau mengarahkan kehidupan kita, hati kita di dalam sikap yang benar, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang menghalangi kita, hal-hal yang menghambat kita menjadi manusia yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan iman, adalah ketika kita memberikan hidup kita ini adalah hidup dalam kedagingan. Kita membaca tadi perbuatan daging di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu. Perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, dan kemabukan.
itulah yang menjadi hal-hal atau perbuatan daging yang menjadi musuh utama dalam diri kita sebenarnya. Nah, ketika ini hadir dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak dapat hidup dalam hal kebenaran akan firman Tuhan. Kisah Adam dan Hawa, bagaimana mereka melanggar perintah Tuhan ketika mereka ada di Taman Eden. Kisah Daud yang mengutamakan hawa nafsunya, itulah yang membuat dia jatuh. Itulah yang membuat dia terpuruk di hadapan Tuhan. Kisah Saul, kisah Kain, kisah Yudas Iskariot, dan hal-hal ini semua yang mereka temui ketika roh kedagingan itu berkuasa di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika roh yang menuntun hidup kita, maka kita memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan dan taat untuk melakukannya. Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pernah menggambarkan dia bagaikan seekor rusa yang memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Bahkan dalam sebuah syair lagu kita pernah mendengarkan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Berbicara tentang lapar dan haus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tidak hanya sebatas apa yang harus kita makan. Berbicara tentang lapar dan haus tidak hanya berbicara sebatas saya kenyang atau tidak. Tapi ada hal yang paling penting. Kalau kita berbicara tentang lapar dan haus, apa yang harus saya makan? Dan yang saya makan itu apakah berguna bagi tubuh saya atau tidak? Ada banyak makanan yang terasa enak di lidah, tetapi membuat atau menyebabkan penyakit dalam kehidupan kita, penyakit dalam tubuh kita. Ya. Berbicara tentang lapar dan haus, kita juga melihat apa yang harus kita konsumsi. Dan ini membantu bagaimana kesehatan kita. Ya. Bagaimana hidup kita, umur kita ini diperpanjang. Bagaimana daya tahan tubuh kita ini lebih bagus. Jadi bukan sekedar untuk melahap makanan apa yang ada, tetapi kita melihat nutrisi apa yang harus kita konsumsi. Sama dengan firman Tuhan. Ada banyak perkataan, ada banyak firman, ada banyak kata-kata bijak. Kembali kepada kebenaran, bahwa untuk menjadi sesuatu hal yang baik, bahwa menjadi manusia yang berguna, ketika kita mau dituntun, kita memiliki hati yang lapar dan haus. Kita memiliki kerinduan. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita, ketika terjadi kesusahan, ketika terjadi kelaparan, ketika terjadi kesedihan, ketika terjadi kedukaan, kita baru merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Apalagi dengan situasi yang melanda kita pada saat ini. Dengan keadaan kita saat ini. Semua orang berlomba-lomba untuk memberikan kekuatan bagi sesamanya. Bahkan dalam satu hari dia mengirimkan 1-10 firman Tuhan. Yang saya takutkan bahwa kita menjadi pecandu atau kita menjadi seorang yang rindu dan haus akan firman Tuhan tergantung daripada situasi dan keberadaan kita. Bukan gaya hidup kita. Tadi itu salah satu ciri kekristenan kita saat ini. Dia hanya menjadikan firman Tuhan itu penghibur bagi dirinya. Bukan konsumsi utama. Bukan sesuatu yang utama dalam dirinya.
Dan ini kita diingatkan. Ketika roh yang menuntun kita, maka jiwa, rasa haus dan lapar itu akan firman Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Bukan tergantung dari situasi keadaan kita, tetapi yang kita rindukan setiap saat. Mark Batterson mengatakan, jika Anda tidak merasa lapar dan haus akan Allah, mungkin Anda terlalu kenyang dengan kepentingan Anda sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika roh yang menuntun kita, maka kita diberi keberanian untuk mengalami prosesnya Tuhan. Matius pasal 24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Masing-masing kita punya pengalaman rohani, baik dalam doa-doa yang kita panjatkan. Ada orang yang berdoa, jawab dalam doanya dia mendapatkan dengan cepat. Ada orang yang berdoa menunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, baru dia menerima jawaban. Ada juga orang, ada juga jemaat yang berdoa sampai sekarang belum dikabulkan. Itulah pengalaman rohani kita yang berbeda-beda. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika kita menerima jawaban dari setiap doa kita, apakah kita menunggunya berdasarkan prosesnya Tuhan atau prosesnya kita? Terkadang kita tidak sabar. Terkadang kita terlalu menuntut. Terkadang kita mengatur Tuhan. Dan inilah sebuah kesalahan bagi kita. Masing-masing kita memiliki yang namanya kerinduan. Untuk memperoleh kerinduan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Selain daripada kita berdoa, kita berusaha. Dan yang paling penting adalah kita menunggu proses yang dari Tuhan. Kalau manusia lebih mementingkan hasil, tetapi Tuhan sangat menginginkan sebuah proses, di mana proses itu tidak hanya berbicara Anda menerima berkat, tetapi bagaimana Anda menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana Anda bertanggung jawab akan berkat yang Anda terima nanti, agar hal itu tidak menjadi sebuah kesombongan bagi diri Anda. Ketika hidup kita berikan untuk dituntun dalam roh, maka kita akan berani untuk menjalani namanya proses Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dituntun oleh roh kebenaran, maka kita diberi keberanian untuk bersaksi. Minggu kemarin saya sempat berbicara tentang sebuah kesaksian dan apa yang harus kita lakukan di dalam menyampaikan sebuah kesaksian itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, masing-masing kita atau secara pribadi punya lagi yang namanya pengalaman. Pengalaman bersama dengan Tuhan berbeda-beda. Baik ketika dia sakit, mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Ketika dia berada dalam keterpurukan, Tuhan mengangkatnya. Dan itulah yang Anda ceritakan. Dan itulah yang Anda saksikan. Itulah yang Anda bagikan kepada sesama, kepada rekan, kepada sahabat. Anda menyampaikan sebuah kesaksian. Yang mana kesaksian itu tentunya Anda bercerita pengalaman apa yang telah Anda jalani bersama dengan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam roh. Ketika kita hidup dalam roh, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita melakukan perbuatan di dalam roh,
maka kita juga akan menuai di dalam roh. Ketika kita juga menabur dalam kedagingan, maka kita juga menuai di dalam kedagingan. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami senantiasa kehidupan kami ini kami berikan untuk dituntun dalam Roh-Mu, agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami menjadi damai sejahtera di tengah-tengah sesama kami, bahkan dimanapun juga kami berada. Mampukan kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kehidupan kami ini menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Waktu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat, kami undang berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 31 Mei 2020. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, ibadah ini boleh segera berakhir, tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing tidak akan pernah berakhir. Mari jadikan rumah kita, hati kita sebagai rumah doa buat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena tuntunan-Mu, kami dapat bersukacita saat ini, mengantarkan pujian dan hormat kami di hadapan-Mu. Terlebih sapaan firman-Mu yang telah mengajarkan kami, agar hidup kami dipimpin dalam Roh-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga, anak-anak, pekerjaan, masa depan, agar para jemaat-Mu dapat bersukacita di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka.
Dan saat ini Bapa, Engkaulah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah di dalam bilur-bilur kasih-Mu, agar segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka dipulihkan dan disembuhkan dalam kuasa-Mu. Jika mereka dalam satu kerinduan untuk memiliki apa yang menjadi pengharapan mereka di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga menyendingkan telinga dari setiap doa yang mereka panjatkan. Penuhilah apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam takut dan setia akan Engkau di dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa menuntun. Kami juga tidak lupa berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Terlebih di hari sukacita yang telah kami nikmati, yang telah kami terima saat ini, di dalam kami merayakan hari Pentakosta. Mampukan para hamba-Mu Bapa, agar mereka juga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada, terlebih dalam pewartaan firman-Mu. Kiranya sukacita besar hadir dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, dan juga anak-anak mereka, dan juga pelayanan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa buat orang yang sedang mengalami kesusahan saat ini Bapak, terlebih situasi dan keadaan yang sedang menggerogoti kehidupan kami, dalam kami menjaga diri untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan dari virus corona. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang menutup bungkuskan, yang menjagakan, memberikan kami hikmat, bagaimana kami harus melakukan sesuatu, bagaimana kami harus memuliakan Engkau. Demikian juga dalam setiap gerakan, langkahkan kemanapun kami akan melangkahkan kaki kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami juga para pelayan. Kami sadar bahwa apa yang telah kami perbuat, baik dalam penyembahan terhadap Engkau, ada banyak kekurangan kami, jauh daripada kesempurnaan. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dalam kehidupan kami, dan biar juga Roh Kudus yang memperkenankan di hadapan segala kekurangan kami Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat, agar dalam pelayanan kami berikutnya, kami benar-benar menjadi hamba-Mu dan damai sejahtera, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Allah Bapa yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa perjalanan kehidupan kami di minggu yang akan datang senantiasa tetap di dalam lindungan Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengangkat pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Segala pujian
Demikianlah ibadah kita. Yahoo Shalom. Disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya bersama.